dari Indonesia sendiri banyak sekali yang ingin magang ke Jepang. Terus apabila program ini nanti benar-benar dihapus, karena di Indonesia sendiri pun prosesnya sangat sulit, terus lama sekali untuk sampai berangkat, ya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa berangkat ke Jepang dari proses awal. Nanti apabila tiba-tiba berita ini atau keputusannya program magang akan dihapus, ya ini akan menjadi kabar yang sangat buruk buat teman-teman yang ingin mengikuti program ini. Ya sebetulnya entah program ini memang Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensusei dan X Magang. Oke, minasan, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral, terutama di kalangan mereka-mereka yang ingin sekali magang ke Jepang. Karena beredar berita bahwa program magang ke Jepang akan dihapus. Beritanya sih seperti itu yang tersebar luas di sosial media ya. Untuk fakta sebenarnya aku sendiri kurang tahu, maka dari itu kita akan cari jawabannya di video ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena channel ini akan ngebahas tentang program-program kerja di Jepang dan vlog-vlog tentang kehidupan di Jepang. Oke, langsung aja aku akan memulai tentang pembahasan video kali ini. Jadi sebelum aku masuk ke videonya, ke inti videonya, aku akan ngebacakan sebuah artikel yang ngebahas tentang berita magang ini mau dihapus atau enggak. Jadi kalian akan tahu setelah baca artikel ini. Jadi mari kita baca bareng-bareng. Nah, ini artikelnya aku dapat dari NHK World Jepang yang berjudul Panel Pemerintah Jepang Mulai Kaji Program Pemagang Teknis. Sebuah panel pemerintah melakukan pembahasan guna mengkaji program pemagang teknis asing di Jepang. Program pelatihan pemagang teknis tersebut dirancang untuk mengizinkan warga asing mempelajari keahlian pekerjaan di Jepang sambil bekerja. Tujuan utamanya adalah melatih orang-orang dari negara berkembang, namun kritik menyebutkan program tersebut biasanya digunakan untuk mencari para pekerja yang mau melakukan pekerjaan berat yang dihindari oleh orang Jepang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang program magang dan kontroversi program ini ya. Ya, jadi memang seperti itu. Dalam pertemuan pertama panel itu pada Rabu 14 Desember, Tanaka Akihiko, Ketua Panel dan Presiden Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), mengatakan masyarakat yang inklusif seharusnya aman, beragam, serta menghormati martabat dan hak asasi manusia tiap individu. Ia menambahkan dirinya ingin panel tersebut mengembangkan sebuah sistem untuk mencapai semua hal ini. Para anggota panel sepakat untuk membahas apakah akan mempertahankan program itu atau tidak. Mereka juga akan mempertimbangkan apakah program tersebut harus dimasukkan ke dalam program pekerja dengan keahlian tertentu. Melalui program ini, Jepang menerima para pekerja asing di industri tertentu yang menghadapi kekurangan tenaga kerja. Selain itu, mereka akan mengkaji persyaratan bagi organisasi yang memediasi penerimaan pemagang teknis asing. Panel tersebut berencana menyusun laporan sementara pada musim semi dan menyerahkan kepada laporannya akhir pada sekitar musim gugur mendatang. Nah, itu tadi isi artikelnya ya. Untuk di kalimat terakhir tadi sudah aku bisa menyimpulkan bahwa memang masih akan dipertimbangkan melalui panel tadi, melalui sekumpulan ahli, para ahli tadi akan mempertimbangkan entah mau dihapus atau mau dimasukkan ke program keahlian khusus kayak Tokuteki no. Jadi program magang digabungkan Tokuteki no atau dihapus. Jadi itu pilihannya. Jadi masih dirapatkan dan untuk hasilnya akan tadi dikumpulkan di musim semi dan akan
diumumkan di musim gugur tahun depan. Jadi tahun 2023 untuk pengumumannya. Ya seperti itulah. Memang kontroversi sekali karena tadi seperti yang tadi ada yang melanggar HAM, ada masalah banyak sekali untuk program magang ini, memang seperti itu. Ya mau gimana lagi, sebetulnya dari Indonesia sendiri banyak sekali yang ingin magang ke Jepang. Terus apabila program ini nanti benar-benar dihapus, itu akan menjadi kabar yang sangat buruk buat teman-teman adik-adik yang ingin ikutan program magang ke Jepang ini. Karena di Indonesia sendiri pun prosesnya sangat sulit, terus lama sekali untuk sampai berangkat, membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa berangkat ke Jepang dari proses awal. Nanti apabila tiba-tiba berita ini atau keputusannya program magang akan dihapus, ya ini akan menjadi kabar yang sangat buruk buat teman-teman yang ingin mengikuti program ini. Ya sebetulnya entah program ini memang mencari pekerja yang murah atau mencari pekerja kasar dari negara berkembang, ya menurutku memang tidak masalah. Sebetulnya sih tidak masalah, karena yang dari Indonesia pun juga berminat bekerja di sini. Ya memang ada segelintir orang atau sebagian yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tapi ada banyak juga yang sampai sini sukses, terus pekerjaannya cocok dan lingkungannya enak dan sebagainya. Jadi bukan hanya negatif aja, tapi banyak sekali sisi positif. Dan bahkan ada yang magang Jepang itu sukses di Indonesia, bisa bikin pabrik dan sebagainya. Ya mudah-mudahan aja program ini nggak dihapus. Kalaupun dihapus nanti digantikan program yang baru. Kalau nggak digantikan ya mudah-mudahan sistemnya diperbaiki, dan untuk SO-SO-nya itu benar-benar diawasi, terutama dari rekrutan pertama sampai bisa berangkat ke Jepang. Mudah-mudahan hal itu bisa benar-benar terjadi. Jadi buat teman-teman yang penasaran program magang Jepang ini mau dihapus atau enggak, beritanya akan diumumkan di tahun depan, bulan depan ya, karena ini sudah masuk ke Desember. Jadi tahun depan, tepatnya di musim semi, akan diserahkan ke lembaga pengawas, dan jawabannya atau keputusannya akan diumumkan di musim gugur menurut artikel tadi. Tapi entah nanti bisa lebih cepat atau enggak, tergantung panel-panel ahli yang tadi yang mendiskusikannya. Jadi teman-teman, kita tunggu aja hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya terbaik buat kita-kita yang ingin bekerja di Jepang. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir, jangan bingung apakah benar-benar dihapus atau enggak. Jangan bingung karena keputusannya masih tahun depan. Jadi kalian yang masih proses di akhir tahun ini, kemungkinan kalian masih tetap bisa berangkat ke Jepang. Oke, untuk video hari ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila nanti ada berita terbaru akan aku sampaikan di video selanjutnya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.